Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Rahmadani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai permutasi dan kombinasi, di mana materi ini akan ditemui di kelas 12 SMA. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Terdapat dua macam permutasi. Yang pertama yaitu pengulangan diperbolehkan. Contohnya seperti kunci PIN pada handphone ataupun barang elektronik lainnya. Seperti misalkan nih, kunci pada handphone itu diberi kunci 1, 2, 2, 3. Nah, terlihat pada PIN kunci handphone tersebut terdapat pengulangan angka, yaitu angka 2. Kemudian yang kedua itu pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya itu adalah ketika tiga pembalap pertama yang melewati garis akhir, maka tidak mungkin terdapat pembalap yang menjadi juara 1 dan pembalap yang menjadi juara 2 itu ada 2 orang, atau dalam kata lain tidak mungkin yang menjadi juara 2 itu secara bersamaan. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen pada kombinasi tidak perlu diperhatikan. Terdapat dua macam kombinasi. Yang pertama, pengulangan diperbolehkan. Contohnya ketika kita mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola biru dan 3 bola merah. Bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru, atau sebaliknya. Yang kedua yaitu pengulangan tidak diperbolehkan. Contohnya ketika kita memilih 2 orang dari kelompok yang beranggotakan 5 orang, maka tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah satu orang yang sama. Baik, kita masuk pada perbedaan permutasi dan kombinasi dari segi teori, di mana pada permutasi itu tiap posisi memiliki arti khusus dan dipilih lalu diurutkan atau disusun. Sementara pada kombinasi, setiap posisi itu bernilai sama saja, lalu dipilih saja tanpa diurutkan, di mana permutasi itu lebih memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Baik, perbedaan permutasi dan kombinasi dari segi soal. Untuk permutasi itu contohnya seperti menyusun kata sandi, memilih pemenang dan juara bertingkat, menyusun susunan organisasi, menentukan posisi duduk pada meja. Sementara pada kombinasi itu contohnya seperti memilih kelompok, memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, memilih delegasi, dan mengambil 2 bola dari dalam wadah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu rumus permutasi dan kombinasi, di mana rumus permutasi atau disimbolkan dengan P sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana N merupakan keseluruhan dari elemen soal, sementara R adalah elemen yang akan kita teliti atau sebagian elemen dari elemen N. Kemudian untuk rumus dari kombinasi itu yang biasa disimbolkan dengan C, rumusnya yaitu C sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial, di mana N faktorial itu memiliki arti yang sama, yaitu elemen keseluruhan dari soal, sementara R yaitu elemen sebagian dari soal atau elemen yang akan kita amati. Kita masuk pada contoh soal dan pembahasan yang pertama, di mana contoh soal pertama berbunyi dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, maka berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Nah, dari soal tersebut, karena dari 2 orang yang akan dipilih dan tidak memperhatikan urutan, maka soal ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi, di mana N-nya sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Sehingga rumus kombinasi tadi itu C NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial, maka sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan, faktorial sama dengan 6 faktorial akan diubah menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial
kemudian dibagi dengan 2 dikali 1 dikali 4 faktorial, maka diperolehlah 6 dikali 5 per 2 dikali 1 sama dengan 30 per 2, yang akan hasilnya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi banyak susunan yang mungkin untuk memilih dua orang tersebut adalah 15 susunan. Nah, tadi kan kita udah menyelesaikan satu soal yang berkategori sebagai kombinasi. Sebagai bahan evaluasi teman-teman sekalian, ini saya punya satu soal di mana soal tersebut yaitu berapa banyak susunan yang mungkin terjadi pada kode PIN 4 digit dengan angka yang tidak boleh berulang. Teman-teman bisa menyelesaikan soal ini dengan coba mengulang video dari awal di mana telah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan permutasi maupun kombinasi, sehingga teman-teman juga akan tahu soal ini masuk pada kategori permutasikah atau kombinasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan pada materi permutasi dan kombinasi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.